Halo mahasiswa, kita bertemu kembali dalam materi dalam bentuk penjelasan video dan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bab 17 di mana materi terkait dengan bab ini adalah tentang produksi global, outsourcing dan juga logistik. Sebelum saya melanjutkan untuk membahas teori yang terkait dengan bab 17, saya akan memulai dengan kasus pembuka tentang adanya kelangkaan dari produk chip. Kelangkaan produk chip sempat terjadi di tahun 2020 di sini karena adanya COVID-19. Nah, karena adanya pandemi, beberapa manufaktur yang awalnya menjadi perusahaan yang sangat masif dalam memproduksi chip mengalami perubahan produksi di mana mereka mulai berhenti melakukan produksi dan menyebabkan berkurangnya permintaan produk semikonduktor karena masa COVID, sehingga perusahaan-perusahaan otomobil seperti General Motors, Ford, dan Audi itu mengalami efek terhadap kekurangan chip untuk transportasi dan pembuatan produk mereka. Selain itu, pada masa pandemi, orang lebih banyak melakukan stay at home dan menyebabkan berkurangnya pesanan chip. Akan tetapi, terjadi peningkatan permintaan pada elektronik produk seperti handphone dan juga laptop serta produk-produk rumah tangga. Hal ini dikarenakan orang tinggal di rumah sehingga mereka lebih banyak beraktivitas di rumah. Walaupun permintaan chip berkurang karena adanya permintaan elektronik pudrak yang meningkat, ini menyebabkan akhirnya perusahaan juga tetap membutuhkan chip. Perusahaan Tiongkok yang ada di Cina, mereka seperti Huawei, mereka melakukan penimbunan chip. Hal ini dikarenakan adanya perang dagang yang terjadi di Amerika Serikat, di mana pada saat itu Presiden Donald Trump pada saat terpilihnya dia menjadi presiden pertama kali melakukan blokade untuk produk-produk chip agar bisa diekspor ke Cina, sehingga dia tidak memperkenankan manufaktur di Cina untuk membeli chip dari Amerika Serikat. Hal ini menyebabkan berkurangnya chip dan menjadi semakin langka karena mereka menghentikan produksi chip ke Cina. Nah, seperti yang kita tahu dalam kasus-kasus sebelumnya bahwa dengan adanya blokade ekspor dari chip yang banyak dimanufakturkan oleh perusahaan di Amerika, Cina mulai mengembangkan manufaktur sendiri dan berhasil. Mereka juga mendapatkan subsidi dan dukungan yang besar dari pemerintah untuk membangun pabrik-pabrik semikonduktor. Nah, karena adanya kekurangan chip, ini berdampak pada perusahaan mobil di seluruh dunia, termasuk juga yang ada di Amerika Serikat. Beberapa perusahaan mengalami kerugian besar karena kekurangan chip tersebut dan kerugian lebih dari 60 miliar US dollar. Dan bagi Toyota sendiri sebagai perusahaan yang ada di Jepang, untuk menghindari terpuruknya mereka sudah melakukan penimbunan chip lebih awal, dan selain itu mereka juga menjalin hubungan yang sangat baik dengan para supplier atau pemasok dan memungkinkan mereka untuk tetap melanjutkan produksi meskipun terjadi kekurangan chip di seluruh dunia. Sehingga berdasarkan kasus ini kita belajar bahwa produsen mobil harus memikirkan kembali cara yang lebih fleksibel untuk strategi rantai pasokan mereka saat mengatasi permasalahan-permasalahan yang urgent, serta mempertimbangkan pembelian langsung dari produsen chip. Dan waktu tunggu yang lebih lama dan penimbunan chip akan perlu dilakukan untuk menghindari gangguan di masa mendatang. Adapun kasus ini juga terjelaskan dalam video yang akan Anda bisa saksikan gitu ya, melalui link YouTube yang sudah saya upload di situs kuliah. What do COVID-19, Trump's trade war with
Apa sih masalah produksi yang utama bagi perusahaan kalau kita belajar mengenai konteks global supply chain? Pertama, ada di mana kegiatan produksi harus ditempatkan. Kedua, haruskah perusahaan memiliki kegiatan produksi asing atau mengalihdayakan kegiatan tersebut ke vendor independen? Serta bagaimana seharusnya rantai pasokan yang tersebar secara global harus dikelola? Apakah ada peran teknologi informasi yang berbasis internet yang diperlukan untuk manajemen logistik global? Dan haruskah perusahaan mengelola logistik global sendiri atau haruskah menyerahkan pengelolaannya kepada perusahaan yang memang mengkhususkan diri dalam kegiatan ini? Untuk dapat menggali beberapa pertanyaan tersebut tentang pengelolaan logistik dan juga produksi secara global, kita mulai dari memahami beberapa basic definisi dari produksi dan logistik. Produksi di sini adalah kegiatan yang terlibat dalam penciptaan suatu produk. Jadi kalau kita bicara mengenai pembuatan produk, bagaimana membuat produk itu bisa memiliki bentuk tertentu atau misalnya menentukan kualitas produk, kita bicara mengenai kegiatan produksi. Sedangkan logistik bicara mengenai pengadaan atau transmisi fisik material melalui rantai pasokan dari pemasok ke pelanggan. Sehingga logistik, kata singkatnya atau yang lebih sederhana bisa juga disebut sebagai bagaimana menghantarkan produk jadi atau bahan baku mentah dari satu titik ke titik lain hingga akhirnya sampai ke pelanggan. Secara general, perbedaan antara produksi dan logistik sangat jelas, di mana produksi adalah kegiatan membuat produk, sedangkan logistik adalah bagaimana menghantarkan produk dari satu titik ke titik lain hingga sampai ke konsumen. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara produksi dan logistik bisa menciptakan nilai yang baik dan menurunkan biaya? Untuk bisa menurunkan biaya, yang perlu dilakukan perusahaan adalah menyebarkan produksi ke lokasi yang paling efisien. Di sini kita belajar karena kita bicara mengenai bisnis internasional, perusahaan boleh memilih untuk membangun pabrik pembuatan produk mereka di home country atau di negara mereka berasal, atau memilih negara lain karena mereka merasa di situ lebih murah dan efisien dalam hal harga. Contohnya beberapa perusahaan yang dari Amerika dan juga perusahaan-perusahaan yang menghasilkan elektronik produk seperti Samsung dari Korea Selatan, bahkan Apple juga memiliki pabrik di Vietnam. Mereka menganggap dengan memiliki pabrik di Vietnam, mereka bisa menurunkan biaya karena salah satunya yang murah adalah upah pegawai. Selain itu, Tesla yang juga memilih untuk membuka pabrik di Cina, di mana mereka merasa bahwa Cina siap dalam hal teknologi dan juga upah pegawai atau upah karyawannya itu juga rendah. Hal tersebut membuat mereka lebih mampu berkompetisi dalam hal harga dibandingkan pesaing lainnya. Selain itu, untuk menurunkan biaya penciptaan nilai bisa dengan melakukan pengelolaan rantai pasokan global secara efisien untuk mencocokkan penawaran dan permintaan dengan lebih baik. Jadi harus ada pengelolaan, harus ada fleksibilitas, harus ada efisiensi, dan harus ada kemampuan untuk selalu memperhatikan perubahan penawaran dan permintaan yang ada di pasar. Selain itu, bagaimana cara produksi dan logistik untuk menambah nilai dengan melayani kebutuhan pelanggan dengan lebih baik? Hal yang perlu diperhatikan adalah menghilangkan produk cacat dan dari rantai pasokan dan proses manufaktur, alias perusahaan perlu menghasilkan produk yang berkualitas. Nah, kalau kita bicara mengenai kualitas, bagaimana sih kita bisa meningkatkan kualitas? Sebagian perusahaan akan menggunakan program Six Sigma yang merupakan turunan dari teori manajemen kualitas total atau teknologi quality management, yang di sini bertujuan untuk mengurangi cacat, meningkatkan produktivitas, menghilangkan pemborosan, dan memangkas biaya di seluruh perusahaan. Sedangkan di Uni Eropa, perusahaan yang masuk ke Eropa harus memenuhi standar ISO 9000 sebelum mendapatkan akses ke pasar Eropa. Semua itu harus dilakukan agar mereka bisa masuk ke pasar seluruh dunia, sehingga perlu ada suatu standar kualitas yang perlu dipertahankan. Six Sigma di sini terdiri dari beberapa proses yang disingkat menjadi DMAIC, yang di sini disingkat merupakan singkatan dari Define, Measure, Analyze, Improve, dan Control. Define di sini adalah suatu proses untuk mengenali permasalahan yang terjadi, kemudian setelah itu mengukur
atau melakukan measurement, kita mengetahui untuk bisa mengukur permasalahan atau untuk menggali permasalahan tersebut, kita menggunakan pengukuran apa atau standar apa atau cara apa. Lalu setelah kita menetapkan suatu standar dan pengukuran, kita menganalisis, kita menemukan masalah, lalu kita menganalisis masalah tersebut, dan setelah kita menganalisis, kita perbaiki, kita koreksi permasalahan tersebut, dan kita menjalankan proses perbaikan hingga dalam proses kontrol atau pengendalian untuk memastikan proses improvement itu berjalan dengan baik. Jadi ketika produk pertama kali diproduksi, kemudian kita menemukan adanya defect atau kecacatan, tidak akan berhenti di situ, tapi kita menganalisis, meningkatkan, memperbaiki, dan itu terus berlangsung secara kontinu. Sehingga proses Six Sigma itu biasanya ada dalam bentuk sertifikasi untuk memastikan bahwa produk itu telah mengikuti proses yang distandarisasi oleh Six Sigma, dan biasanya untuk sebuah produk bisa dijual secara internasional, mereka perlu menunjukkan sertifikasi Six Sigma. Dan saya juga akan menunjukkan video dari YouTube mengenai apa itu Six Sigma, prosesnya, sehingga hal apa saja yang ada dalam Six Sigma. Six Sigma is a data-driven methodology for Nah, kemudian bagaimana hubungan antara kualitas dan biaya sehingga kualitas dapat ditingkatkan? Di sini kita melihat bahwa untuk bisa mempertahankan kualitas atau meningkatkan kualitas, ini bisa meningkatkan profit juga. Kita akan mulai dari improve performance reliability. Cara kita meningkatkan keandalan kinerja dari produk kita bisa dilakukan dengan 3 cara. Pertama, adalah meningkatkan produktivitas. Kita membuat produk itu bisa dapat dihasilkan lebih banyak. Kedua adalah lower rework and scrap cost. Di sini adalah kita memastikan pada saat proses membuat produk, kita tidak melakukan pengulangan yang tidak diperlukan atau biaya-biaya cacat ya, yang biasanya karena produk itu tidak dilaksanakan atau tidak diproses dengan baik, itu menghasilkan produk yang defect atau cacat. Ketiga adalah menurunkan biaya garansi. Nah, untuk meningkatkan produktivitas dan menurunkan biaya rework atau membuat ulang atau biaya saat menghadapi produk yang cacat, kedua hal tersebut bisa menghasilkan biaya produksi yang lebih rendah. Kemudian biaya produksi yang lebih rendah akan menghasilkan profit yang lebih tinggi. Sedangkan garansi yang lebih rendah itu akan menghasilkan biaya layanan yang lebih rendah, dan keduanya kemudian lower manufacturing cost dan lower service cost ini bisa mempengaruhi peningkatan laba.
Yang dimaksud dengan lower warranty cost artinya misalnya kalau Anda membeli sebuah smartphone, misalnya di Samsung, perusahaan Samsung, misalnya di toko Samsung, Anda biasa akan mendapatkan biaya garansi ataupun jaminan garansi. Ketika produk ini mengalami kerusakan dalam waktu 1 atau 2 tahun, Anda diperbolehkan untuk melakukan servis secara gratis ke Samsung, dan servis tersebut biayanya semuanya akan ditanggung oleh Samsung itu sendiri. Nah, ketika ada banyak produk yang mengembalikan, ada banyak konsumen yang membalikan Samsungnya untuk diservis dalam waktu 1-2 tahun, itu akan meningkatkan biaya layanan dan tentu saja akan merugikan perusahaan. Jadi perusahaan perlu menghindari adanya kerusakan-kerusakan produk dan prosesnya dibuat sedemikian rupa untuk menghindari kecacatan sehingga tidak meningkatkan biaya garansi. Nah, ketika perusahaan melakukan hal tersebut, itu akan membantu mereka untuk menekan biaya dan juga akhirnya menghasilkan laba yang lebih baik. Beberapa pertanyaan lain seperti di mana lokasi produksi seharusnya dilakukan. Lokasi produksi bisa dilakukan di home country atau di negara yang memang kita melihat lokasinya itu punya potensi untuk menekan biaya. Jadi perusahaan harus menempatkan produksinya dan memilih lokasi yang sedemikian rupa. Produksi dan logistik dapat responsif secara lokal. Produksi dan logistik dapat merespon dengan cepat perubahan permintaan pelanggan. Artinya kalau misalnya kita menetapkan lokasi produksi dan logistik di suatu tempat yang tepat, maka akan membantu kita bisa lebih responsif terhadap permintaan dari pelanggan dan tepat menanggapi. Perusahaan harus mempertimbangkan beberapa hal untuk menempatkan lokasi produksi mereka. Dilihat dari faktor negara, faktor teknologi, dan juga faktor produk. Mengapa faktor negara menjadi penting? Karena di sini kita harus memperhatikan kondisi ekonomi, politik, dan budayanya dari negara tersebut untuk mendukung kinerja aktivitas tersebut. Bayangkan jika kondisi ekonomi di negara di mana kita melakukan produksi, di situ sedang carut-marut ya, misalnya terjadi inflasi yang tinggi, kemudian terjadi krisis ekonomi, atau politiknya sedang perang, atau tidak stabil, terjadi ketidakstabilan politik, misalnya pemilihan presiden baru, biasakan ada banyak sekali konflik ataupun kelompok-kelompok dalam masyarakat, serta budayanya memang tidak menerima atau masyarakat tidak menerima kehadiran dari perusahaan. Tentu saja hal itu menjadi penghambat bagi perusahaan. Kemudian hal lain yang perlu dipertimbangkan antara lain ketersediaan tenaga kerja yang terampil, lalu industri pendukung atau para supplier yang bisa mensuplai bahan baku mentah dengan cepat ke perusahaan. Misalnya di Cina, kenapa sih beberapa perusahaan di luar negeri itu punya pabrik di Cina atau di Vietnam? Hal itu terjadi karena tenaga kerjanya cukup terampil, memahami teknologi, punya keterampilan, punya kemampuan untuk bercakap-cakap atau dalam berbahasa Inggris. Ketika tenaga kerjanya terampil, memiliki kemampuan tersebut, perusahaan akan lebih mudah atau lebih mau untuk menanamkan modal, untuk membuat pabrik misalnya di negara tersebut. Selain itu, ketersediaan supplier. Jika tidak ada supplier yang dekat lokasinya dengan negara tersebut atau memang berada di negara yang sama, tentu saja mereka akan lebih enggan untuk ada dalam enggan di negara tersebut. Kemudian perlu diperhatikan adalah hambatan perdagangan secara formal dan informal. Misalnya, secara formal ada penetapan tarif atau pajak, pembatasan kuota, dan lain sebagainya. Nah, ini perlu diperhatikan. Jika hambatan perdagangan terlalu tinggi, maka perusahaan itu bisa menghindari negara tersebut. Berikutnya adalah hambatan perdagangan secara informal. Jika secara informal tidak ada dukungan dari masyarakat sekitar misalnya, maka perusahaan akan mempertimbangkan lokasi lain. Lalu harapan tentang perubahan nilai tukar di masa mendatang. Ketika keadaan ekonomi di negara tersebut kurang baik, maka akan meningkatkan nilai tukar, sehingga akan lebih baik kalau negara itu memiliki kondisi ekonomi yang baik pula. Lalu biaya transportasi, lokasi ini bisa memperkirakan kira-kira lokasinya di mana karena dekat dengan beberapa target pasar, dan akan menyebabkan biaya transportasi itu menjadi lebih rendah, serta peraturan lain yang mempengaruhi para foreign direct investment. Misalnya, pemerintah harus menetapkan pajak yang terlalu tinggi, misalnya pada perusahaan-perusahaan berinvestasi di situ. Ini akan membantu untuk perusahaan lebih memilih lokasi lain yang lebih baik. Kemudian, mengapa faktor teknologi penting?
Perusahaan bisa mempertimbangkan beberapa hal. Contohnya, pertama, tingkat biaya tetap. Jika biaya tetap tinggi, produksi bisa dilakukan di satu lokasi atau beberapa lokasi. Sedangkan ketika biaya tetap itu rendah, beberapa pabrik produksi dapat dibangun, memungkinkan bagi perusahaan untuk merespon permintaan lokal. Artinya kalau misalnya biaya tetap dalam pembuatan produk ini mahal misalnya, maka hanya lakukan pada satu tempat saja. Tapi kalau misalnya rendah, maka perusahaan bisa memilih beberapa lokasi. Selain ini bisa membantu juga untuk menarget lokasi di mana mereka membuat pabrik seperti pasarnya, dan memungkinkan juga untuk merespon lebih cepat pada permintaan lokal. Kemudian hal yang kedua yang perlu dipertimbangkan adalah skala efisiensi minimum. Skala efisiensi minimum di sini adalah output terkecil untuk mencapai efisiensi biaya tinggi. Nah, kalau misalnya skala efisiensi minimumnya tinggi, pilihlah produksi yang terpusat hanya di satu lokasi atau di lokasi yang jumlahnya terbatas. Sedangkan ketika skala efisiensi minimumnya rendah, untuk bisa menanggapi permintaan pasar lokal, perusahaan bisa melakukan lindung nilai terhadap resiko mata uang yang beroperasi di beberapa lokasi atau lokasinya bisa dipilih lebih banyak. Faktor lain adalah fleksibilitas teknologi. Perusahaan bisa memilih teknologi-teknologi yang mendukung proses produksi, misalnya teknologi manufaktur yang fleksibel atau lean production. Lean production ini akan mengurangi waktu persiapan untuk peralatan yang lebih kompleks, juga meningkatkan pemanfaatan mesin individu, serta meningkatkan kontrol kualitas sehingga biaya bisa ditekan dan produktivitas lebih tinggi. Berikutnya, haruskah perusahaan mengalihdayakan produksi mereka? Jadi perusahaan bisa memilih untuk membuat produk di lokasi mereka sendiri dan membuat itu sendiri, atau membeli atau misalnya mengalihkan ke independent vendor. Keputusan membuat atau membeli itu penting bagi strategi manufaktur perusahaan. Perusahaan jasa juga menghadapi keputusan untuk membuat atau membeli atau mengalihdayakan. Keputusan yang melibatkan pasar internasional itu biasa lebih kompleks dibandingkan dengan keputusan yang melibatkan pasar domestik. Ada beberapa keuntungan untuk membuat, misalnya dengan melakukan integrasi vertikal, yaitu membuat komponen secara internal. Dengan membuat sendiri produk yang akan mereka jual ke konsumen, ini akan membantu mereka untuk menurunkan biaya. Jika suatu perusahaan itu lebih efisien dalam aktivitas produksi tersebut dibandingkan ketika dialihdayakan ke vendor independen, maka biaya manufaktur internal menjadi masuk akal. Kedua, memfasilitasi investasi pada aset yang sangat terspesialisasi. Jika perusahaan punya aset khusus dan tidak bisa dibuka kepada pihak eksternal, maka akan lebih baik produksi internal itu dilakukan. Kemudian ketika perusahaan melindungi teknologi hak milik mereka, jadi mereka punya hak milik yang dirahasiakan. Contohnya seperti bagaimana Tesla, kenapa dia tidak bekerja sama, misalnya joint venture dengan salah satu perusahaan dari Cina. Hal itu karena Tesla memiliki suatu teknologi yang memiliki hak milik yang sangat tinggi dan rahasia, sehingga membaginya kepada pihak eksternal menjadi sangat berisiko. Tesla akhirnya memilih melakukan foreign direct investment, yaitu dengan membuat pabrik langsung dan benar-benar mengontrol semua proses produksinya tanpa bekerja sama dengan pihak eksternal. Ini membantu mereka untuk mempertahankan teknologi hak milik mereka. Kemudian yang keempat adalah memfasilitasi penjadwalan proses yang lebih fleksibel. Jadi misalnya tiba-tiba terjadi peningkatan permintaan atau tiba-tiba terjadi penurunan permintaan, perusahaan bisa melakukan penyesuaian dengan cepat karena hanya mengkoordinasikannya dengan pihak internal. Sedangkan keuntungan mengalih daya. Jadi keuntungan mengalih daya di sini adalah perusahaan punya beberapa manfaat dengan mempertimbangkannya untuk membuat produk dengan diserahkan kepada pemasok independen. Pertama, pemasok independen ini akan membantu mereka untuk memberikan fleksibilitas yang lebih besar ketika terjadi perubahan nilai tukar atau adanya hambatan perdagangan yang membuat daya tarik dari sumber pasokan itu berubah dari waktu ke waktu, karena
pemasok independen ini akan membantu untuk mereka mencarikan supplier, kemudian tidak harus melakukan konversi mata uang berulang gitu ya. Jadi memang semua produksinya ini akan dibantu oleh vendor independen. Kedua, membantu menekan struktur biaya perusahaan. Jadi dengan dia meminta bantuan dari pemasok independen untuk melakukan produksi akan membantu untuk menekan struktur biaya yang bisa dihasilkan oleh perusahaan. Tetapi antara lain yang dilakukan misalnya karena si pemasok ini akan membantu mereka untuk berkoordinasi dan melakukan kontrol pada subunit tambahan, kemudian berkoordinasi juga dengan para pemasok-pemasok, juga untuk menghindari transfer harga yang tinggi atau kesulitan dalam transfer harga. Jadi ini semuanya dihandle oleh pemasok independen. Dan yang terakhir, perusahaan akan jadi lebih fleksibel dan bisa memikirkan strategi-strategi ke depan. Misalnya perusahaan itu bisa mengembangkan pasar baru, kemudian bisa membuat strategi baru, lebih banyak waktu untuk bisa difokuskan ke hal-hal lain dibandingkan memikirkan kerumitan produksi secara sendiri. Jadi kalau ada dua pilihan, membuat atau mengalihdayakan, ini bicara mengenai perusahaan itu bisa menyerahkan produksinya kepada pabrik lain yang memang bertanggung jawab. Sebagai contoh, misalnya di Indonesia, ada banyak sekali merek kosmetik baru yang lokal dari Indonesia. Tetapi kita tahu bahwa mereka belum tentu punya pabrik sendiri untuk membuat produk sesuai dengan brand dan ingredient atau bahan baku yang mereka inginkan. Biasanya mereka hanya merancang formula, kemudian mereka menyerahkan kepada salah satu perusahaan yang merupakan perusahaan pabrikan kosmetik gitu ya. Dan perusahaan tersebutlah yang membuat kosmetik tersebut untuk mereka. Nah, itu disebut sebagai pemasok independen. Contoh lain misalnya ada suatu perusahaan di Singapura, tetapi dia memiliki pabrik di daerah Magelang. Yang perusahaan Singapura ini adalah pemasok independen. Dia mendapatkan permintaan produk seperti dari Nike, Adidas, atau Uniqlo untuk membuatkan t-shirt ataupun produk-produk pakaian mereka. Lalu mereka dari perusahaan yang menetapkan bahan bakunya seperti apa, standar-standar yang harus dipenuhi, desainnya bagaimana, dan perusahaan ini memang tugasnya hanya untuk membuatkan produk sesuai dengan permintaan dari Nike, Adidas, dan juga dari Uniqlo. Nah, kemudian produk tersebut dari perusahaan tersebut akan dijual ke toko-toko yang sudah ditetapkan oleh 3 perusahaan tersebut. Nah, itu adalah contoh dari pemasok independen. Kemudian, bagaimana perusahaan kemudian melakukan pengelolaan rantai pasokan global? Maka kita harus memperhatikan dari sisi logistiknya. Logistik akan mencakup kegiatan yang diperlukan untuk mendapatkan bahan ke fasilitas manufaktur, melalui proses manufaktur dan keluar melalui sistem distribusi ke pengguna akhir. Tujuan dari logistik adalah melakukan pengelolaan rantai pasokan global dengan biaya serendah mungkin dan dengan cara yang paling melayani kebutuhan pelanggan. Kemudian membangun keunggulan kompetitif melalui layanan pelanggan yang unggul. Apa peran dari penyediaan tepat waktu? Kenapa sih perlu bagi perusahaan itu bisa menyediakan produk tepat waktu kepada para perusahaan atau kepada para distributornya? Nah, kita bisa menggunakan di sini strategi just in time. Mungkin Anda sudah pernah mendengar mengenai strategi ini. Strategi ini memberikan penghematan biaya pada penyimpanan yang tersedia, karena bahan baku ketika diantar itu tiba di pabrik tepat waktu pada saat memasuki proses produksi. Sistem just-in-time ini akan menghasilkan penghematan biaya yang besar dari berkurangnya biaya penggudangan atau penyimpanan inventaris. Dapat juga membantu perusahaan menemukan bagian yang rusak dan mengeluarkannya dari proses produksi segera untuk meningkatkan kualitas produk. Namun sistem just-in-time membuat perusahaan tidak memiliki stok penyangga persediaan untuk memenuhi permintaan tak terduga atau permintaan atau perubahan pasokan. Jadi ketika perusahaan itu mencoba melakukan penghematan atau efisiensi biaya dengan proses just in time, di mana misalnya jam 12 ini kami akan melakukan produksi. Jadi dia melakukan pemesanannya, anggaplah setelah mempertimbangkan biaya durasi transportasi dan sebagainya, produk harus dikirim dari
supplier pukul 10 sehingga tepat jam 11.30 produk sampai, dan tanpa melakukan penyimpanan, produk itu langsung digunakan untuk proses produksi. Ada banyak keuntungannya. Pertama tadi, tidak ada biaya untuk menyimpan bahan baku, sehingga biaya untuk warehousing atau penggudangan itu bisa dihindari, nggak perlu menyimpan, dan seterusnya, sehingga kualitas dari produk itu juga masih fresh misalnya. Kemudian kendalanya adalah tidak ada stok yang disimpan, misalnya terjadi peningkatan permintaan, ya. Jadi itu menjadi salah satu resiko dari penerapan just in time. Peran teknologi terhadap pasokan global itu menjadi suatu hal yang penting, sehingga teknologi informasi dan internet di sini bisa membantu untuk punya peran dalam manajemen material. Manajemen material di sini akan membantu perusahaan untuk bisa mengoptimalkan penjadwalan produksi berdasarkan kapan komponen diharapkan tiba. Antara lain bisa dilakukan dengan pertukaran data elektronik atau EDI. EDI ini akan memfasilitasi pelacakan input, memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan jadwal produksi, memungkinkan perusahaan untuk pemasoknya berkomunikasi secara real time, dan menghilangkan aliran dokumen antara perusahaan dan juga pemasoknya. Beberapa perusahaan yang memang mereka bergerak di bidang software seperti software EDI adalah Adata, Cleo, Opotex, Redley, lalu ada B2B Commerce, dan perusahaan lainnya. Itu ada banyak sekali. Nanti saya juga akan memberikan satu video untuk Anda bisa mendapatkan pemahaman lebih lanjut mengenai teknologi EDI. Jadi pada dasarnya EDI ini membantu banyak hal, jadi ada kesepakatan yang dilakukan oleh perusahaan dengan para supplier mereka untuk menyepakati, misalnya dalam software EDI itu jumlah stok, kemudian paperwork yang dibutuhkan atau dokumen-dokumen yang dibutuhkan itu punya satu standar yang sama, dan informasi yang real time dalam menyuplai stok ataupun untuk mengajukan stok. Jadi ini membantu untuk menurunkan biaya, juga untuk membuat penjadwalan terhadap penyediaan stok itu bisa berjalan lancar dan cepat. Saya rasa demikian untuk materi kita. Setelah ini Anda bisa juga akan mengakses beberapa video yang saya posting di situs kuliah. Terima kasih sudah mendengarkan, dan nanti setelah ini Anda bisa mengerjakan tugas individu untuk bisa menjawab beberapa pertanyaan berdasarkan materi yang sudah diberikan. Terima kasih dan have a good day. So you created a great new product, and then you sold it to a big box store. But now they're saying you have to do EDI. What is EDI? EDI stands for Electronic Data Interchange. And loosely defined, EDI is the structured transmission of electronic data such as purchase orders, invoices, and shipping notifications between different organizations. EDI is not an out-of-the-box solution. There are standards and protocols that need to be followed in order to successfully exchange documents between your organization and trading partner. It can become difficult and frustrating when you are trying to do it on your own. It is very easy to lose control over entire document flow, especially when your organization takes part in supply chain processes. Data errors have negative impact on your business. Errors can include overpayments, late or delayed payments that affect your revenue and level of your customer service. B2B Gateway's EDI solutions save you time and streamline your business, in turn saving you money. It eliminates data entry errors and chargeback and increases your efficiency and speed. There are large cost savings on labor, an excellent return on investment, and it's environmentally friendly by reducing paper transactions. B2B Gateway's EDI improves your data security and tracking capabilities. Using B2B Gateway's EDI solutions, you can improve your supply chain management by reducing both stationary and postal charges. Since 1999, B2B Gateway provides cloud-based EDI solutions to companies around the globe. B2B Gateway fully integrates EDI solutions with any accounting package and also provides web-based solutions for startup organizations and businesses that have a low document flow.
It's simple, it's easy, and you do not need software to run it. We understand that choosing an EDI provider for your organization can be a really difficult task. At B2B Gateway, we try to make the process worry-free. B2B Gateway offers the best choice, cloud-based, fully integrated EDI solutions. Unfortunately, EDI is confusing and you will have questions. The good news is that B2B Gateway is here for you 24 hours a day, 7 days a week to answer any questions you may have. B2B Gateway, your global EDI network.